Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Isdila Oktovi Budiawati, nomor absen 11, NPM 211406006, kelas 1C, program studi PGSD, Universitas Nusantara PGRI Kediri. Video pembelajaran yang saya buat ini untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Frans Aditya Wiguna, SPD MPD. Materi hari ini adalah demokrasi. Yuk kita mulai pembahasan materi hari ini. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian demokrasi. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari dua kata Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratos berarti kedaulatan atau kekuasaan. Jadi, demokrasi memiliki arti suatu sistem atau bentuk pemerintahan dengan kedaulatan ada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi ada pada keputusan bersama rakyat, dan pemerintahan oleh rakyat. Selanjutnya yaitu, apakah negara kita sudah demokratis? Nah, menurut tanggapan teman-teman, bagaimana nih? Negara kita sudah demokratis apa belum ya? Tulis tanggapan teman-teman di kolom komentar yuk. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan ini sendiri dibagi menjadi 6. Yang pertama, kita akan membahas mengenai monarki. Monarki yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan orang banyak. Pada mulanya dilakukan dengan baik dan dapat dipercaya. Tetapi lama-kelamaan keturunan sang raja atau yang kesekian kalinya tidak lagi menjalankan pemerintahan untuk kepentingan umum, bahkan cenderung sewenang-wenang dan menindas rakyat. Sejak itu monarki bergeser menjadi tirani. Apa sih tirani itu? Tirani yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi, cenderung bertindak sewenang-wenang. Dalam situasi itulah muncul kaum bangsawan yang bersatu dan bersekongkol untuk tampil ke muka melawan atau mengadakan pemberontakan, sehingga kekuasaan beralih kepada mereka. Pemerintahan selanjutnya dipegang oleh beberapa orang atau kaum bangsawan dan memperhatikan kepentingan umum serta bersifat baik. Sejak saat itulah pemerintahan berubah dari tirani menjadi aristokrasi. Aristokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang atau kaum bangsawan yang memimpin dan menjalankan pemerintahan untuk rakyat banyak. Sistem pemerintahan ini yang semula baik dan memperhatikan kepentingan umum, lama-kelamaan atau keturunannya juga tidak lagi menjalankan keadilan dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Keadaan itu mengakibatkan pemerintahan aristokrasi bergeser menjadi oligarki. Oligarki adalah suatu pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang atau kaum bangsawan dan dijalankan untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Dalam pemerintahan oligarki yang tidak ada keadilan, sehingga rakyat berontak mengambil alih kekuasaan untuk memperbaiki nasibnya. Rakyat menjalankan kekuasaan negara demi kepentingan rakyat. Akibatnya, pemerintahan ini bergeser menjadi demokrasi. Nah, apa sih demokrasi itu? Demokrasi yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Pemerintahan demokrasi yang awalnya baik, lama-kelamaan banyak diwarnai kekacauan, kebobrokan, dan korupsi sehingga hukum sulit ditegakkan. Masing-masing pihak ingin berkuasa dan berusaha ingin mengatur sendiri. Keadaan itu mengakibatkan bergesernya demokrasi menjadi oklokrasi. Oklokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat, tetapi rakyat tidak tahu apa-apa, tidak paham mengenai pemerintahan dari pemerintahan oklokrasi ini. Kemudian muncul seorang yang kuat dan berani, yang dengan kekerasan dapat memegang pemerintahannya. Dengan demikian, pemerintahan kembali dipegang oleh satu tangan lagi dalam bentuk monarki.
Nah, setelah membahas mengenai bentuk pemerintahan, kita akan membahas mengenai asas demokrasi. Asas demokrasi yang pertama yaitu adanya pengakuan partisipasi dalam pemerintahan. Misalnya, memilih wakil rakyat untuk lembaga perwakilan melalui pemilihan yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jurdil. Yang kedua yaitu pengakuan hakikat dan martabat manusia. Misalnya yaitu tindakan pemerintahan untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan demokrasi. Tujuan demokrasi yang pertama yaitu untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, bahwa rakyatlah yang berdaulat hingga dapat menciptakan pemerintahan yang legal atau sesuai dengan kehendak rakyat itu sendiri. Yang kedua ada demokrasi menjamin kebebasan politik. Tujuan demokrasi tidak lain adalah memberikan kebebasan bagi rakyat untuk memilih dan mengemukakan pendapatnya dalam bermusyawarah. Selanjutnya yaitu manfaat demokrasi. Yang pertama yaitu ada aspek kesetaraan sebagai warga negara, bertujuan memperlakukan semua orang dengan derajat yang sama. Yang kedua, aspek pemenuhan kebutuhan umum. Semakin besar suara rakyat, maka dapat menentukan kebijakan yang mencerminkan keinginan aspirasi-aspirasi rakyat. Yang ketiga, aspek menjamin hak-hak dasar. Keterbukaan dalam mengatasi masalah perbedaan dalam kehidupan sosial tidak terwujud tanpa ada jaminan kebebasan. Yang keempat yaitu aspek pembaharuan kehidupan sosial. Kebijakan-kebijakan yang telah usang secara rutin dan penggantian para politisi dilakukan dengan cara yang santun. Yang kelima yaitu ada aspek pluralisme dan kompromi. Aspek ini mengandalkan debat terbuka, persuasi, dan kompromi. Selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri demokrasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ciri khas dan yang kedua ada ciri hakiki. Ciri khas demokrasi adalah sikap tanggap pemerintah secara terus-menerus terhadap preferensi atau keinginan warga di negaranya. Yang kedua yaitu ada ciri hakiki demokrasi. Ciri hakiki demokrasi yang pertama yaitu adanya persetujuan rakyat, adanya partisipasi rakyat dalam pembuatan keputusan politik yang menyangkut nasib mereka, adanya kebebasan kedudukan di hadapan umum, adanya kebebasan individu untuk menentukan diri, adanya penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, adanya pembagian pendapatan yang adil, adanya mekanisme kontrol sosial terhadap pemerintah, dan yang terakhir yaitu adanya ketersediaan dan keterbukaan informasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam demokrasi. Nah, macam-macam demokrasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada dari sudut partisipasi dan ada dari sudut ideologi. Kita akan membahas dari sudut partisipasi terlebih dahulu. Sudut partisipasi ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama demokrasi langsung, demokrasi tak langsung, dan demokrasi campuran. Apa sih demokrasi langsung itu? Demokrasi langsung adalah suatu sistem demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat secara langsung dalam membicarakan atau menentukan sesuatu urusan negara, pembuatan kebijakan politik. Demokrasi langsung hanya dapat dilakukan dalam lingkup masyarakat kecil dan sederhana, seperti di tingkat rukun tetangga atau RT. Demokrasi langsung di tingkat negara hanya dilakukan dalam hal-hal tertentu, misalnya seperti referendum atau meminta pendapat seluruh rakyat atas persoalan-persoalan yang mendasar dalam kehidupan bernegara, pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, serta wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen. Selanjutnya yaitu demokrasi tak langsung. Demokrasi tak langsung dapat disebut juga sebagai demokrasi perwakilan. Artinya adalah suatu sistem demokrasi dalam menyalurkan aspirasi rakyat melalui wakil-wakilnya yang ada dalam parlemen, seperti Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hal ini, rakyat tidak terlibat secara langsung dalam pembuatan keputusan politik, tetapi didelegasikan atau dilimpahkan kekuasaannya kepada orang-orang yang dipilih melalui pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Dan yang terakhir yaitu demokrasi campuran.
Demokrasi campuran merupakan sistem demokrasi gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi tak langsung atau demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakilnya di parlemen, DPR, kemudian waktu itu dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum. Itulah contoh bentuk demokrasi campuran. Selanjutnya yaitu dari sudut ideologi. Dari sudut ideologi ini terdapat demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Apa sih demokrasi konstitusional itu? Demokrasi konstitusional mencerminkan suatu kekuasaan pemerintah yang terbatas dan tidak banyak campur tangan serta tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Demokrasi konstitusi dianut oleh negara-negara Eropa Barat, Amerika Serikat, India, Pakistan, Indonesia, Filipina, dan Singapura. Selanjutnya yaitu demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat merupakan demokrasi yang berlandaskan ajaran komunisme dan marxisme yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Leninisme. Ciri yang menonjol dari demokrasi rakyat ini adalah tidak mengetahui hak asasi warga negaranya. Demokrasi rakyat mempunyai cita-cita ingin mencapai kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi. Dalam demokrasi rakyat, negara dianggap sebagai alat untuk mencapai komunisme atau komunal atau komunitas, yaitu untuk kepentingan yang kolektivisme. Nah, berikut tadi penjelasan mengenai demokrasi. Setelah belajar beberapa materi mengenai demokrasi, sekarang kita akan mundur mengenai sejarah demokrasi. Kalian bisa putar video pembelajaran di bawah ini pada menit ke-2.33 detik sampai menit ke-10.30 detik mengenai sejarah demokrasi. Nah, berikut tadi sekilas mengenai sejarah video demokrasi. Kalian bisa melanjutkan videonya sampai selesai sendiri ya. Sekian video pembelajaran yang saya buat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.